Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham dari sektor bank-bank mini ya, seperti BPKP, BGTG, Dinar, Befix, INPC, seperti itu. Nah, karena pembahasannya cukup banyak saham, saya akan berusaha membahas secara lebih singkat sehingga video ini tidak terlalu panjang. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, membantu teman-teman dalam pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube saya, like, dan share video-video saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya, sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Untuk per hari ini memang subscribernya sudah lumayan ya, sekitar 330. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Seperti itu. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk pembahasan. Untuk pembahasan dalam video ini, saham yang pertama ada BGTG atau Bank Ganesha. Kalau BGTG kita lihat secara chart, ini cenderungnya sudah mulai bergerak downtrend secara minor ya. Kenapa minor? Karena kalau kita lihat sempat bergerak uptrend, kemudian gagal break di level 360-an, kemudian turun kembali ke level 206-210 di sini. Nah, bagaimana potensinya? Kalau saya lihat secara garis EMA 50 maupun EMA 150 cenderungnya sudah mengarah ke bawah ya, mengarah ke bawah. Garis MACD juga mengarah ke bawah, volume ada tetapi relatively tidak terlalu banyak ya, tidak booming pada waktu di Desember awal-awal nih, seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kita coba cek broker summary-nya BGTG. Selama 1 minggu ini kita coba cek. 1 minggu ini ada distribusi ya, ada distribusi seperti itu. Nah, potensinya bagaimana? Kalau saya lihat ini cenderungnya masih downtrend, jadi sebaiknya jangan entry di saham-saham strong downtrend seperti ini, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya di daerah atas, mungkin di sekitar 320 atau bahkan di sekitar 340-an, bagaimana yang harus dilakukan? Sebenarnya kalau 320-340-an harusnya cut loss di 300, di level 300 ekologisnya. Tetapi kalau seandainya belum cut loss dan masih punya di daerah sampai dengan sekarang, pilihannya dua, mau averaging down untuk menurunkan averaging price, atau cut loss kemudian dananya entry kan di bawah di sini level 206 210 itu masih oke. Tetapi dengan resiko, masih ada resiko ya, entry di level sini atau averaging down di level sini masih ada potensi saham BGTG ini akan turun kembali ke level mana? Level supportnya mungkin di sekitar 166 160 itu ada support. Untuk support jauhnya, support pendeknya ada di sekitar 180 seperti itu. Nah, takutnya misalnya averaging down sekarang, kemudian saham BGTG ini melanjutkan penurunan bahkan menyentuh level 180, kan sayang. Seperti itu. Jadi, teman-teman bisa manfaatin untuk averaging down ketika saham ini sudah mulai ada tanda-tanda sideways. Ada tanda-tanda mulai sideways, turun, sideways, ya kan? Nah, itu bisa manfaatin untuk averaging down di sana. Seperti itu untuk BGTG. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada BABP MNC. Untuk MNC mungkin teman-teman sudah tonton video saya sebelumnya. Dalam video tersebut saya sampaikan kalau BABP ini belum bisa kembali di atas 226, maka cenderungnya sudah jelek. Karena ini support menurut saya cukup kuat karena beberapa kali menahan, tetapi ya juga break ya, di break, kemudian di retest gagal, sempat break kemudian turun kembali, kemudian melanjutkan penurunan lebih dalam bahkan menyentuh support
di sekitar 150 ini, seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Ini kalau saya lihat strong downtrend, sebaiknya jauhi dulu. Kalau misalnya belum punya posisi, jangan entry dulu. Manfaatin karena nggak ada momentum, juga sebaiknya cari saham-saham yang lain. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya di daerah, jangan yang di 300-an ya, sekitar mungkin di sekitar 250-an atau 230-an, sebaiknya apa yang dilakukan? Sama seperti BABP, karena cenderungnya downtrend, sebaiknya tunggu kalau mulai ada tanda-tanda sideways, itu bisa averaging down, mungkin di sekitar support-supportnya di sekitar 150, 160-an, itu masih cukup oke. Tetapi sekali lagi mulai ada sideways-nya ya. Kalau misalnya hanya mantul dari support, kemudian hanya technical rebound sebelum melanjutkan penurunan lagi, kan sayang. Seperti itu. Jadi sebaiknya buat teman-teman yang punya di daerah atas di 230-an bisa averaging down ketika sideways. Sideways-nya di mana? Kalau dalam waktu dekat ini support terdekatnya di sekitar 150. Dalam 150 sampai dengan 160 itu ada support, bisa manfaatin di sana. Tetapi kalau seandainya dibawa turun lagi bagaimana? Kalau dibawa turun lagi ya mungkin bisa support berikutnya di sekitar 120 karena cukup dalam. Karena cukup dalam sebaiknya ya perhatikan komposisinya, proporsi dananya, seperti itu. Potensinya bagaimana? Sebenarnya kalau potensinya ada akumulasi, kemudian mantul dari support, kemudian membentuk sideways agak lama, konsolidasi, itu momentumnya ada ya, maksudnya bisa untuk spekulasi buy, karena potensi ini cukup lumayan ya. Potensinya kalau misalnya beli di sekitar 150, untuk misalnya di level 300-an aja sudah hampir 100%-an. 100%-an, seperti itu potensinya. Oke, berikutnya ke saham BPKP. Untuk BPKP sendiri ini setelah right issue dampaknya kurang oke ya, karena cenderungnya masih dalam range downtrendnya di antara 250 sampai dengan 280-an di sini. Karena kita lihat sempat menyentuh 280, kemudian retest, gagal break dari EMA 50-nya di sekitar 310, turun kembali, di retest, kemudian gagal balik ya, turun kembali. Seperti itu. Bagaimana potensinya kalau kita garis dinamis trendline? Kalau kita garis dinamis trendline-nya, ini cenderungnya sudah downtrend ya. Saham-saham downtrend sebaiknya jangan entry dulu. Dikonfirmasi ke EMA juga, EMA 150 maupun EMA 50-nya juga mengarah ke bawah, garis MACD juga mengarah ke bawah. Kalau sudah confirm downtrend, momentumnya juga belum ada, jadi sebaiknya jangan entry dulu. Kita coba konfirmasi ke broker summary BPKP. Untuk BPKP sendiri kita coba lihat ada sedikit masih ada sedikit akumulasi ya oleh YU, DX, BB, BG, CC. Harga rata-ratanya di sekitar 260-an. Nah, kalau 260-an di sekitar sini, berarti sekarang posisinya floating loss ya, floating loss. Nah, buat teman-teman yang sudah punya mungkin di daerah atas, katakanlah 300-an, bagaimana yang dilakukan? Kalau menurut saya tunggu patah tren downtrendnya di sini, patah tren, baru mungkin bisa averaging down, tambah muatan atau turunkan averaging price, itu bisa. Tetapi kalau selama dia masih belum bisa patah tren downtrendnya dan cenderungnya hanya technical rebound sebelum turun kembali, untuk retest support berikutnya sekitar di misalnya 230-an, sebaiknya jangan entry dulu, biarkan atau cut loss dulu. Kalau misalnya punya, mending cut loss dulu, kemudian entry atau tunggu di daerah bawah.
lebih bawah lagi di sekitar 230 masih mungkin. Tetapi kalau seandainya ini sudah confirm ada patah tren downtrend, misalnya tanggal 1 minggu ke depan membuat higher high atau patah dari trennya, maka mungkin ada tanda-tanda mulai ada reversal. Tinggal konfirmasi ke broker summary apakah ada akumulasi atau tidak. Seandainya ada akumulasi terus membentuk higher high, maka cenderungnya bisa manfaatin untuk entry averaging down, itu bisa seperti itu untuk BPKP. Tetapi selama masih belum bisa patah dari downtrendnya, saya pribadi skip. Oke, saham berikutnya ada Dinar, Bank Oke ya. Jadi overall ini cenderungnya bank-bank mini, bank-bank digital ini cenderungnya masih sideways atau malah cenderungnya sudah downtrend. Jadi belum ada momentum, belum ada akumulasi masif seperti itu. Untuk Dinar sendiri seperti yang kita tahu tanggal 14 Januari 2022 mengalami koreksi ya ke level 306 atau turun 2 poin. Nah, untuk Dinar sendiri selama masih bertahan di level 300-an masih cukup oke. Cukup oke dalam hal gimana? Cukup oke karena masih dalam range secara minor ini masih sideways. Tetapi kalau secara mayor atau secara lebih panjang dari bulan Desember sampai dengan sekarang ini sudah downtrend, turun seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau saya lihat masih MA 50 maupun 150 masih sideways, garis MACD mengarah ke bawah, volume mengecil ya. Bagaimana potensinya? Untuk fast trade mungkin masih bisa. Fast trade mungkin masih bisa spekulasi buy di antara 300-302. Untuk TP jangka pendek di sekitar 310, 300 sampai dengan 320 masih cukup oke. Masih cukup ya, masih bisa. Tapi kalau untuk swing trade misalnya beli di 300 jual di 340-an, saya cenderungnya masih kurang oke ya, karena coba kita konfirmasi ke broker summary apakah ada akumulasi atau tidak ya. Untuk Dinar ada sedikit akumulasi ya, ada sedikit akumulasi oleh NI, OD, BK, GR, DR di harga rata-rata 300 sampai dengan 310. Jadi antara range ini 300-310 seperti itu. Jadi sudah floating loss ya, mereka kebanyakan floating loss atau ada yang BEP. Nah, bagaimana potensinya? Kalau seandainya fast trade, saya masih mungkin bisa beli di area-area support di 300-an, TP di 320, ke bawah 314, itu masih oke. Tetapi kalau seandainya break dari level 300, sebaiknya cut loss. Karena kemana potensinya masih bisa ke level 280 di sini. Bahkan kalau misalnya seandainya break dari EMA 150, cenderungnya ke 260 bahkan 240. Karena 240 sempat beberapa kali menahan pergerakan dari saham Dinar. Seperti itu. Untuk yang belum punya, kalau seandainya fast trade bisa, tapi kalau untuk swing trade sebaiknya jangan, cenderungnya downtrend. Banyak saham-saham yang downtrend sih. Itu. Sebaiknya cari saham-saham yang uptrend atau yang sudah konsolidasi cukup lama. Seperti kalau boleh ngomong seperti DGNS itu sudah konsolidasi cukup lama, tinggal tunggu momentum, tinggal tunggu akumulasi, itu masih bisa. Oke, saham terakhir ada INPC. Untuk INPC berada di supportnya ya, support cukup kuat, menahan pergerakannya di level 124-125 itu ada support. Kebetulan penutupan tanggal 14 Januari itu ditutup di level supportnya di 124. Bagaimana potensinya? Cenderungnya ini sudah dilihat bisa cenderungnya downtrend
garis EMA 50 maupun 150 juga mengarah ke bawah, garis EMA CG juga mengarah ke bawah. Kita coba lihat broker summary-nya. INPC ada distribusi ya selama 1 minggu ini. Jadi bagaimana potensinya? Karena ini saham downtrend, sebaiknya skip dulu. Kemudian ada distribusi, jadi masih ada kemungkinan untuk melanjutkan penurunan. Tetapi seandainya saham INPC ini masih bertahan di level 124-120an, ini masih cukup oke bertahan, kemudian distribusinya mulai mereda, mulai ada akumulasi, teman-teman bisa mulai spekulasi buy. Untuk target jangka pendek ada di sekitar 130-133 bisa. Kalau mau lebih jauh, misalnya lebih oke di sekitar 135, ini ada MA 50 nya seperti itu. Jadi manfaatin untuk fast trade atau short trade, jadi jangka pendek saja. Karena kalau bilang jangka panjang untuk saham-saham seperti bank-bank mini ini cenderungnya masih kurang oke ya, kurang cocok seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga analisa dari bank-bank mini ini bisa membantu teman-teman apabila sudah punya di daerah atas, apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya belum punya, apakah bisa entry, seperti itu. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.